Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum hari ini ya? Waalaikumsalam. Belum ini sudah masuk. Bentar, Bu. Ya. Gimana Bu Marini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat. Kita tunggu yang lain dulu ya Bu Marini ya. Iya. Masuk. Bu Mulia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Pak, Alhamdulillah, sehat Bu. Bu Mulia. alhamdulillah. Oke. Iya. Bu Hani, Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam. Sehat Bu Hani. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Ya Pak Haji. Pak Ustaz. Ya, Sudah haji kan? belum Bu. Baru umroh saja Bu. Iya, Alhamdulillah. iya, ya. Ini baru Bu Hani, Bu Siti Marini, dan Bu Mulia yang sudah hadir. Yang belum hadir Bu Irika, Pak Sofian, sama Bu Rini. Jadi semuanya ada 6 orang Bu. Bu Irika, Pak Sofian, sama Bu Rini yang belum hadir. Kalau Bu Mulia sekarang jam berapa di sana, Bu? Lagi di ini ya. Ya. Yo meeting. Itu bohong atau beneran? Beneran atuh. Baik, Bu Warini, Bu Hani, dan Bu Mulia. Kita mulai saja ya, karena waktunya kurang lebih 40 menit atau 1 jam. 1 jam maksimal mudah-mudahan. Kalau nanti ya ada materi yang tidak terbahas bisa kita lanjutkan di minggu depan. Baik, kita mulai ya. Bu Hani, Bu Marini, dan Bu Mulia. Iya Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Hani Khairiyah dari Lebak ya, Bu Hani ya, Lebak Banten ya, Bu Hani. Dari Pandeglang. Oh Pandeglang, MTSN Pandeglang. Kemudian Bu Siti Marini dari MTSN 1 Kota Tangerang dan Bu Mulia Semarang dari Sulawesi, Bu ya, Sulawesi Barat. Ya. Iya Ustaz, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu secara Zoom meeting di acara pelatihan jarak jauh online untuk sesi kedua. Alhamdulillah pada minggu yang kemarin kita sudah melewati sesi yang pertama yaitu tentang public speaking untuk penulis buku. Alhamdulillah hari ini kita bisa kembali melaksanakan acara sesi kedua ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hari ini kita masih Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini kita masih berada dalam suasana alhamdulillah berkat jasa beliau kita dalam kondisi aman. Dan selanjutnya para Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum kita mulai kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bu Marini, Bu Hani dan Bu Mulia. Hari ini sesi kedua, cara cepat menulis buku 9 jam pasti bisa. Insya Allah. Ini deretan buku-buku hanya beberapa yang saya tampilkan di background awal. Ada quote yang saya selalu sampaikan di sini, sukses sendiri itu biasa, sukses bersama luar biasa. Nah ini yang saya harapkan. Profil saya Bapak Ibu sekalian, dan nama saya Ahmad Basir, MPD, gelar non-akademik saya, mulai dari CH, Certified Hypnosis, CHT, Certified Hypnotherapy, CHTC itu Certified Hypnoteaching, Ibu ya. CHT DZV itu Certified Hypnotahfidz Al-Quran. Terus kalau CSTMI itu Certified Sekolah Trainer Indonesia, M-nya saya lupa itu, CSTMI. GMH Grandmaster, terus CPS Certified Public Speaking, CMT itu Certified Motivator, dan CTPSA itu adalah Certified Trainer Public Speaking. Nah, keseharian saya sebagai motivator pendidikan, juga penulis, sama seperti Bapak Ibu, public speaker, hipnoterapis, trainer. Saya ketua DPC Prahipti Kota Tangerang. Jadi Prahipti itu ini Bu, jadi Persatuan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia. Ini cabangnya Kota Tangerang, saya sebagai ketuanya. Jadi segala perizinan untuk yang mendirikan sebuah terapi menggunakan hipnosis dan hipnoterapi di Kota Tangerang yang mewadahi saya. Juga saya kepala penerbit buku RBMI. Nah ini yang Ibu sekarang mengikuti pelatihan akan diterbitkan oleh lembaga kami, Rumah Belajar Matematika Indonesia. Terus juga kepala lembaga pelatihan RBMI. Nah ini lembaganya juga sama, lembaga pelatihan Rumah Belajar Matematika Indonesia. Dan juga saya kepala Madrasah Diniyah Rumah Belajar Matematika Indonesia. Dan juga guru, cuman belum saya tulis ini Bu. Saya guru di
Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah Kota Tangerang. Sama seperti Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalimat motivasi yang mudah-mudahan menjadi motivasi buat Bapak Ibu. Tidak ada kata lelah dalam berjuang, karena sukses adalah milik seorang pemenang. Nah, hari ini Bapak Ibu hadir untuk menjadi seorang pemenang. Tadi sudah berdoa. Baik, tes fokus sekarang. Bu Hani, Bu Siti Marini, Bu Mulia, mendengar suara saya, Bu? Iya, Ustaz. Oke. Ya. Harus fokus sebelum kita mulai materinya, Bu. Tes fokus dulu sejauh mana Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan online kali ini. Ininya, clue-nya, kata kuncinya, Bapak Ibu, sebutkan warna dalam tulisan. Sekali lagi, Bu Mulia, Bu Marini, Bu Hani, tes fokus kali ini pertanyaannya adalah atau Bapak Ibu menyebutkan warna dalam tulisannya. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bu Hani, menyebutkan warna dalam tulisan. Siap? Siapa Siap. dulu? Ya, siap. Bu Hani dulu ya, Bu Hani ya. Siap, Bu Hani? Siap Boleh. ya? Boleh. Saya buka. Bu Hani, sebutkan warna dalam tulisan. Berikut ini. Putih. Biru. Ya, masa biru? Tadi kalimat saya apa, Bu? Sebutkan warna dalam tulisan. Malah biru. Dalam tulisan. Iya. Apa itu? Belum fokus Ibu nih. Ayo fokus dong, Bu Hani. Sebutkan warna dalam Kuning. tulisan. Ya, kuning. Betul. Baik. Bu Marini siap, Bu Marini? Oh gitu. Iya, harus fokus. Baik, Bu Marini siap ya? Suara saya, Bu Marini terdengar? Ya, terdengar. Ya, siap. Bu Marini fokus. Nah, Apa? ya apa warna dalam tulisan? Atau saya nggak nyebutin? Pokoknya Ibu nyebutin warna. Apa, Bu? Hitam. Kalau di situ hitam ya? Oh, di saya coklat ini. Nggak apa-apa, Bu. Karena memang agak gelap. lagi. Tapi sekali lagi Bu Marini nih. Bu Marini Ya, lagi ya. Karena tulisannya ini wajar lah. Nah, apa Bu? Bu Marini? Merah. Ya. Tentu ada putih. Belum fokus. Belum fokus Bu Marini nih. Ya, putih. Lagi Bu Marini biar fokus. Apa Bu Marini? Hitam. Betul. Ya, 100 buat Bu Marini. Sekarang Bu Mulia siap? Siap, Ustaz. Insya Allah. Fokus Bu. Ini. Putih. Oke, satu lagi. Masih fokus belum? Coba Bu Mulia, satu lagi. Hijau. Oke, 100 buat Bu Mulia ya. Betul. Sudah fokus semuanya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Oke, hari ini latihan jarak jauh online, cara cepat menulis buku. Oke, kita mulai Bapak Ibu ya. 1, niat. Nanti akan kita bahas. 2, tulis yang dikuasai dan disukai. 3, ukuran buku dan jumlah halaman. Penting, target waktu menulis. Kan judulnya cara cepat menulis buku Bapak Ibu ya. Nah, kita bahas hari ini. Paham gaya selingkung. Paham struktur anatomi buku. Paham tahapan menulis buku. Dan ke-8, menggunakan aplikasi modifikasi teks AMT disingkatnya. Nah, ini beberapa poin-poin barangkali Bapak Ibu sudah mengetahui. Ketika barangkali dulu di PJJ keberapa pernah ikut, karena belum tuntas menulis barangkali. Nah, ini saya gabungkan dari beberapa materi yang lalu dengan materi-materi yang ditemukan saat ini. Sebetulnya bukan ditemukan sih, dikembangkan Bu Mulia ya, Bu Hani, Bu Marini, dari berbagai sumber di internet maupun buku. Nah, ini cara cepat menulis buku, 8 poin yang harus dilakukan Bapak Ibu kalau ingin menulis buku cepat selesai. Tapi kalau ini tidak dilaksanakan dan baik atau belum paham, ini akan menggantung kembali. Artinya tulisan Bapak Ibu menjadi buku akan lama lagi. Nah, saya harapkan di angkatan PJJ angkatan 9 ini cepat selesai Bapak Ibu ya.
Bu Hani, Bu Marini, Bu Mulia ya. Karena sudah lama kita pernah ketemu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama niat. Nah, ini penting sekali. Kalau ibu semuanya niat menjadi penulis, maka harus niatkan dari sekarang, ikrarkan. Ini bila perlu, ini Bapak Ibu, foto Bapak Ibu tempel di sana. Kalau ada selembar kertas ditempel, atau sekarang dibacakan sama Bapak Ibu. Contoh saya, foto saya ini ya, misalkan Ahmad Basir. Niat nih, kita niatkan, Bu, azamkan, ikrarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada tanggal 6 September tahun 2021. Hari ini tanggal 5 ya, atau pada tanggal 5 September tahun 2021, saya dengan ikhlas mengizinkan diri saya menjadi penulis dengan menerbitkan minimal 1 buku, dan pada tanggal, nah berapa selesainya? Saya berharap sih besok, tanggal 6 bulan September tahun 2021, buku pertama saya jadi. Oke, nah itu niatnya, ikrarkan Bapak Ibu. Kalau memang ini buku pertama. Tapi kalau buku kedua ya sebutkan saja. Bisa Bu Hani, Bu Marini. Niatkan seperti ini. Selesainya kapan dunia ditempel, Bu. Ya, ini bisa. Jadi pada tanggal hari ini saya dengan ikhlas gitu Ibu ya. Ya, bisa Bapak Ibu diniatkan seperti ini. Kalau nggak ada niat, pasti akan ini lagi Bu, nulisnya lama lagi, bahkan tidak jadi bukunya. Nah, saya harapkan dari Bapak Ibu sekalian yang mengikuti pelatihan ini, mulai sekarang niatkan untuk menjadi penulis, niatkan menulis buku. Kalau secara tertulis seperti ini, saya informasikan atau saya bimbing Bapak Ibu sekalian agar ada niat. Karena kan innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Kalau Bapak Ibu jadi penulis karena Allah, maka niatkan, insya Allah akan mendapatkan manfaat dan pahala tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita niatnya cuma pamer, menulis buku hanya untuk pamer kepada orang-orang bahwa kita ini seorang penulis yang mumpuni, tapi bukan karena Allah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa Bapak Ibu. Nah, di pertemuan ini saya juga mengajak Bapak Ibu niatkan kita menjadi penulis karena Allah, sehingga bahwa kita sebagai muslim atau muslimah tentunya punya niat baik mensyiarkan Islam lewat tulisan kita, walaupun berbagai background, walaupun latar pendidikan yang berbeda. Bapak Ibu siap ya? Udah diniatkan ya Bu Hani ya? Bu Hani sudah dibaca. Ikhlas Bu ya? Ya, ikhlas mengizinkan menjadi penulis. Bu Marini? Ikhlas. Nah, oke, pokoknya Bu Mulia? Insya Allah mencoba ikhlas. Amin ya Allah, benar ya, ditunggu. Udah niat nih, udah diazamkan. Niat dari sekarang tadi, kita tujuannya apa? Ya, sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ya saya hanya bisa mendoakan dan selalu mensupport Bapak Ibu agar segera buku pertamanya jadi dan selesai diterbitkan. Dan untuk selanjutnya tidak hanya buku pertama dan selanjutnya dan selanjutnya. Karena kita tahu ulama-ulama dulu yang di Banten saja Bu Hani ya, Syekh Nawawi Al-Bantani kan luar biasa. Seorang ulama yang menuliskan beberapa kitab banyak sekali, bahkan diakui oleh dunia internasional. Nah, seharusnya kita sebagai muslim, muslimah mulai saat ini kita gairahkan kembali motivasi diri kita kembali agar bahwa ilmu-ilmu para ulama yang telah mendahului kita itu tidak punah. Jadi kita pelanjut daripada para ulama yang telah menorehkan tinta ilmunya. Baik, yang berikutnya yang kedua. Tadi niat sudah Bapak Ibu. Tulis yang dikuasai dan disukai. Oke. Tulis dengan tema yang benar-benar dikuasai Bapak Ibu. Berdasarkan pengalaman keseharian Bapak Ibu, dan Bapak Ibu menikmati proses penulisannya.
mengalir begitu saja seperti halnya Bapak Ibu menulis diari, catatan harian, buku harian. Artinya Bapak Ibu memang menyukai apa yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, sekarang saya tanya Bu Hani, sehari-hari pengalaman Bu Hani di sekolah ngajar apa ya Bu Hani? Saya ngajar PKN, Pak. Nah, yang Ibu kuasai keseharian Ibu, pengalamannya di bidang PKN dalam pembelajaran, tuliskan Bu. Misalkan cara anak pintar PKN. Ah, itu tuliskan Bu, banyak. Sebetulnya tidak harus dengan berbagai teori yang banyak sehingga Ibu kesulitan mencari referensi-referensinya. Apa yang Ibu alami saja Bu, bisa itu menjadi sebuah buku walaupun hanya berdasarkan pengalaman saja Bu Hani. Bu Marini. Halo Bu. Iya. Oke, Bu Marini masih Halo. sudah tahu ya matematika. Iya. Atau bisa Bu. Dia tuh gurunya sama anaknya. Padahal mah Bu Rini ambil tema satu aja. Misalkan tentang bilangan bulat, udah itu aja. Seperti kemarin tugas public speaking, Bu Marini kan menyampaikan tentang bilangan bulat. Sudah aja itu. Ditulis tentang bilangan bulat. Dikembangkan gitu maksudnya, Iya, satu sumber itu aja. satu sumber itu aja, tidak perlu bertopik-topik sampai ke apa namanya koordinat, tim koordinat dan sebagainya, himpunan, kebanyakan lama. Tapi kalau tentang bilangan bulat saja Iya. selesai Bu, cepet itu, apalagi benar-benar dikuasai. Terus senang ibunya tentang pelajaran itu ditulis Bu. Kalau Bu Mulia kesehariannya apa Bu? Kalau di sekolah atau di mana ada yang begitu disukai? Ya. Saya guru matematika, Oh, Ustaz. sama. sama saya juga, nah Bu Marini juga ya. Nah, itu Bu, pilih yang tema-tema yang Ibu benar-benar kuasai. Dan pokoknya seneng lah kalau nulis tentang itu. Gitu Bu. Soalnya kalau Ibu mencoba untuk hal lain, sementara Ibu belum banyak tahu referensinya, itu lama lagi Bu Mulia. Selama ini yang Ibu rasakan bagaimana itu, Bu Mulia? Itu dia Ustaz, apa ya? Kita fokus ke satu hal sih sebenarnya. Makanya, aduh bener. Cuma sekarang mungkin lagi fokus ke AKM. Ya, persiapan. Atau boleh tuh Bu, materi apa yang di AKM, nggak apa-apa Bu, tidak harus, misalkan kan di AKM itu materinya fokusnya ke geometri, ya geometrinya aja, nggak apa-apa Bu. Fokus di mana Bu? Bidang perhitungannya itu AKM kan banyak ya. Ya, ada 4. Iya, ada 4 ya. Nah, itu salah satunya aja dikupas Bu, boleh. Yang penting ada buku perdana dulu Bu. Iya, ya. Iya. Kalau Ibu ingin lebih banyak lagi materi dan teorinya, ya itu mah memang betul menunggu proses, memang proses. Yang maksud di sini saya tuh kenapa judulnya cara cepat, ya artinya begitu, cari yang kira-kira benar-benar dikuasai dan nggak terlalu banyak bertele-tele kemana-mana gitu. Ada kok Bu, kemarin juga ada salah satu penulis yang hanya menuliskan tentang lingkaran. Jadi dia hanya membahas lingkaran saja. Ya, hanya lingkaran, ya cepat selesainya. Tidak terlalu lama. Nah, itu barangkali itu Bu ya. Tentang, jadi sekali lagi, tulislah apa yang Bapak Ibu kuasai dan disukai Bapak Ibu. Kalau Bapak tidak menguasai dan tidak suka tulisan tentang tema itu, jangan dipaksakan. Tidak boleh dipaksakan. Ya, selama ini coba lihat Bu, orang-orang yang menyukai yang dan menguasai pasti produktif. Banyak dia menghasilkan karyanya. Ya, insya Allah kita bareng-bareng belajar bersama hari ini ke depan dan selanjutnya menjadi penulis yang produktif. Walaupun di antara kita memang fokusnya memang sebagai guru ya Bapak Ibu ya, tapi tidak masalah. Ini sebagai penulis tadi sebagai niatan kita karena Allah.
Baik, ukuran buku, Bu. Yang berikutnya, supaya cepat, Bu. Di penerbitan Rumah Belajar Matematika Indonesia ini, ukuran buku yang digunakan. Yang buku ini memang cocok untuk segala teks. Jadi sedikit gambar, sedikit ilustrasi. Cocoknya ukuran A5. 14,821 cm. Ukuran A5 itu sekitar ini ya. Mana kecil? Sedang. Nah ini Bu, kalau tidak salah ya. A5. Kalau B5 jarang saya terbitkan, artinya memang sebagian besar penulis yang di sini A5. Ada juga A4. A4 itu kemarin yang saya terbitkan itu dia dari PTK ke buku konversinya. Jadi kan banyak data-data, banyak table. Jadi saya menggunakan A4. Nah, untuk Bapak Ibu yang hari ini supaya cepat menggunakan ukuran buku A5. Yang ukuran seperti novel ini, Dilan, pernah Bapak Ibu baca? Dilan 1991. Karena ya, Bu Hani, Bu Marini, ukuran bukunya. Nah ini jumlah Belum halaman. saya. Oh belum pernah tahu. Tapi A5 mah yang kecil enggak, gede enggak? Iya, nanti Itu bisa. model buat apa tesis sekarang ya, skripsi sekarang ya. Kalau skrip, oh gitu. Kalau skripsi dulu mah A4. Apa sekarang yang kecil? Kalau dulu mah A4. Zaman saya, zaman Ibu juga. Nah itu mah di bawahnya lagi A5 mah. Sedang lah, ya Bu ya. Nah jumlah halaman bukunya ya nggak usah banyak-banyak Bu, sesuai standar UNESCO aja ya. Standar UNESCO tebal buku paling sedikit 45. Jadi organisasi pendidikan dan kebudayaan dunia di PBB ini, jadi standar buku yang disebut buku paling sedikit 45 halaman, tidak termasuk cover maupun punggung buku atau jaket buku. Jadi Bapak Ibu cukup menulis 45 halaman saja. Ya, Bu Hani, Bu Marini, Bu Mulia, 45 halaman. Jadi, dan terbit 45. Sedikit kan, Bu? Gak usah banyak-banyak. 45 halaman sudah dikatakan buku sesuai standar UNESCO. Nah, yang berikutnya, supaya Bapak Ibu cepat menulis bukunya selesai, nah ini harus punya targetan Bapak Ibu. Seperti saya ini sedang saya susun, walaupun hari ini saya webinarkan atau saya trainingkan, cara cepat menulis buku. Jumlah halaman 45 Bu ya. Nah ini sesuai di daftar isi, bab 1 pendahuluan, perkiraan 3 halaman, waktu penulisan perkiraan selesai 1 jam. Ini bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak mengganggu pekerjaan Bapak Ibu. Misalkan pendahuluan saya itu biasa menulis jam 10 sampai jam 11 malam. Cukup kan? Malam. Ketika anak-anak tidur, istri tidur, maka kita menulis di situ. Bapak Ibu, saya sarankan begitu. Jadi suasananya hening, fokus. Bab 2, itu jumlah halamannya perkiraan 5. Waktu penulisannya 2 jam. Nah ini kalau mau selanjutnya pas bangun sholat tahajud Bapak Ibu. Ya, bisa dari jam 2:30 sampai 4:30 sebelum subuh. Ya, bisa itu Bu, 2 jam setelah tahajud sampai sebelum sholat subuh. Bisa dilaksanakan, itu kan juga suasananya hening. Berikutnya yang intinya bab 3 cara cepat menulis buku, perkiraan 35 halaman itu 5 jam. Nah Ibu terserah ada waktunya. Mau dibagi lagi nanti malam tadi, atau mau setelah pulang ngajar jam berapa, pokoknya 5 jam.
Bab 4 penutup 1 jam juga. Kalau saya mengerjakannya sih begitu, Bu. Antara sebelum tidur, pas tahajud. Udah, cuman ada 2 waktu itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu bisa dilaksanakan saat-saat jam kosong di sekolah, bisa. Cepat itu. Kan tadi sudah niat. Kalau niatin mah harus diselesaikan. Nah, terus halamannya sudah tahu 45. Nah, ini 9 jam, walaupun tidak berturut-turut, Bapak Ibu bisa menyelesaikannya. Kalau benar-benar melaksanakan secara continue dan komitmen 9 jam. Kalau mau 9 jam berturut-turut, Bapak Ibu senggang, artinya tidak ada pekerjaan dan anak juga sudah pada besar. Nah, ini bisa di full time. Minum yang banyak. 1 jam, 2 jam, 5 jam, 1 jam, 9 jam sehari itu kurang lebih ya. Nah, tapi ketika saya sarankan Bapak Ibu, ketika berlama-lama mengetik dalam waktu rentan yang tidak ada jeda istirahat terus-menerus, usahakan menulisnya itu harus berdiri, Bu. Cari meja yang agak tinggi. Jadi gunakan meja, laptopnya ditaruh di atas meja yang tinggi, Bapak Ibu berdiri. Karena kalau kebanyakan duduk dalam rentang waktu jam yang panjang, 9 jam anggap saja panjang ya. Nah, itu menurut penelitian para dokter, ya, waktu duduk yang terlalu panjang itu juga akan sangat berbahaya untuk kesehatan Bapak Ibu. Ya, terutama untuk kesehatan jantung. Karena itu saya sarankan Bapak Ibu, kalau yang berturut-turut itu berdiri, cari meja yang atau lemari yang buat naruh laptop, kita ngetik sambil berdiri. Tapi kalau ada selang-selang kayak tadi, Bu, sebelum sholat 1 jam, setelah sholat 2 jam, nah itu mah nggak perlu harus berdiri, duduk saja. Bapak Ibu ya, jadi saya sarankan menulis juga ada batasnya. Bapak Ibu harus tetap menjaga kesehatan, artinya tidak terlalu lama duduk, tapi harus tadi variasi kalau memang memerlukan waktu yang panjang. Di sini barangkali Bapak Ibu mau bertanya. Bu Hani, persoalan 9 jam tapi disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Walaupun 9 jam ternyata mau habis 3 Belum hari. kebayang ya. Belum Nulis kebayang. 9 jam. Artinya tidak berturut-turut bisa, Bu. Hari ini 1 jam, besok 2 jam. Jadi nggak harus langsung semua dalam 9 jam. Tapi kalau ada waktu 9 jam nggak apa-apa langsung, Bu. Misalkan dari jam 6 nih tidak ada kerjaan ya, atau udah beres-beres semua anak udah pada gede. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi di selang istirahat, sholat. Bisa, Bu. Ngapain? Sampai sore itu. Kalau memang Bapak Ibu ingin seperti ini. Jadi tadi sekali lagi, ketika dalam waktu yang lama dalam penulisan buku, berturut-turut, usahakan Bapak Ibu untuk posisi menulisnya atau mengetiknya berdiri menggunakan meja agak tinggi. Tapi kalau selang-seling seperti saya tadi, 1 jam sehabis sholat isya sebelum tidur, itu nggak perlu kita sambil berdiri, bawa laptop di atas meja tinggi. Cukup kita seperti biasa. Ya, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam 9 jam. Pak. Ya, apa Bu? Bu Irika ya? Oh yes. Ya, Datang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah dari tadi sih saya datang, tapi saya nggak enak kalau nyela. Saya Oh ikut gitu. dari awal, Iya, alhamdulillah. boleh saya. Pas tebak warna, jadi saya ikut. Alhamdulillah, Bu Irika. Ya, bagaimana Bu Irika? Maaf nanya, jumlah halaman 45 halaman itu dengan ukuran A5. A5. Ya, A5. 45 itu sudah boleh? Boleh, standar UNESCO Ya, seperti itu. Ya, saya memastikan aja 45. Ya. Saya sampaikan supaya cepat menulis bukunya. Jadi ketika 45 barangkali Bapak Ibu bisa gitu. Tapi kalau mengejar halamannya harus 100, 200. Ya, tadi lagi-lagi waktu yang lama. 45 minimal sudah bisa dianggap buku. Ya. Itu isinya saja ya, nggak termasuk isinya. daftar isi. Ya,
Mulai bab 1 sampai penutup tuh 45 45 halaman. Ya. halaman. Betul, Bu Erika. Makasih, Pak. Oke, sip. Mudah-mudahan Bu ya. Ini sudah keberapa nih tadi? Niat sudah, ukuran buku sudah, target udah ini. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini gaya selingkung. Setiap penerbit pasti punya ini, Bapak Ibu. Selain di penerbitan saya, Rumah Belajar Matematika Indonesia, pasti seperti Gramedia, ya, terus penerbit di Publis, penerbit lain pun di masing-masing kampus pasti punya yang namanya gaya selingkung. Gaya selingkung ini pedoman dari setiap penerbit, ya, dalam penulisan bukunya ada tata caranya dalam penulisan bukunya. Jadi sekali lagi, pedoman tata cara penulisan sebuah media dalam ini penerbit buku punya standarnya, punya acuan bakunya, punya peraturannya. Nah, kalau yang penerbit-penerbit besar pasti pedoman dan aturannya sangat luar biasa sekali. Makanya dulu saya sampai menyampaikan kepada beberapa peserta juga, kalau mengejar penerbit besar, ya kan banyak yang ditolak, Bapak Ibu. Nggak diterima naskahnya. Karena memang tadi ada beberapa yang barangkali tidak sesuai. Bapak Ibu menyodorkan naskahnya ke sebuah penerbit, barangkali tidak cocok dengan gaya selingkung penerbit tersebut. Nah, untuk di penerbitan Rumah Belajar Matematika lebih mudah Bapak Ibu. Ya, ukurannya A5 atau A4, menggunakan template penerbit. Nanti saya sediakan seperti itu, menggunakan EYD sudah pasti, atau berbahasa Inggris, batas minimal 45 halaman. Yang penting tidak mengandung unsur pornografi, tidak mengandung unsur ketersinggungan dengan cara, ya, suku, ras, dan agama. Nah, ini paling penting. Paling penting itu. Selain itu boleh bebas, ya. Nanti juga ada tim masuk audio nih. ini Bapak Ibu sekalian harus paham gaya selingkung pada setiap penerbit. Masuk audio video ini masuk. Yang mungkin barangkali Bapak Ibu nanti suatu saat di selain penerbit yang lain ingin menulis atau mengirimkan naskahnya, perlu diperhatikan di setiap gaya selingkung penerbit tersebut. Nah, Ibu juga harus paham anatomi buku. Saya kira sudah paham semua ya. Mulai dari bagian sampul depan, terus mulai bagian awalnya, preliminarisnya, halaman Perancis, yang cuma judulnya saja, tidak ada nama penulisnya. Terus ada hal undang-undang hak cipta, bahwa dilarang keras memfotokopi atau sebagainya. Ada halaman judul utama, setelah tadi undang-undang hak cipta. Terus ada hal KDT atau ISBN dari Perpusnas Jakarta. Kalau bila perlu ada halaman persembahan, bagus. Daftar isi sudah jelas, sudah tahu Bapak Ibu. Daftar gambar, halaman daftar tabel, pengantar penerbit atau kata pengantar dari penulis, prakata, ya, bisa dari pihak lain. Tapi di sini saya itu kan hanya kata pengantar saja lah dari penulis. Walaupun ada berbeda pendapat ya, ada yang dari orang lain kata pengantar itu, ada yang dari penulis. Tapi di sini di penerbitan saya cukup kata pengantar dari penulis saja, dari Bapak Ibu saja. Tidak perlu ada prakata. Bagian isi pendahuluan sudah tahu Bapak Ibu. Bab bagiannya dari bab 1, bab 2 sampai penutup. Ya, kutipannya juga sudah tahu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, bagian postliminaris, daftar pustaka, cukup sampai di situ saja, Bu. Kalau glosarium ada, silakan. Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Daftar singkatan, akronim, lampiran, indeks, kalau ada silakan. Tapi bagian akhir, ketika ada daftar pustaka, sudah cukup. Nah, itu Ibu anatomi sudah paham semua ya. Jadi urutan buku semuanya yang jadi buku Ibu sudah tahu. Kalau ini sudah tahu mah enak, Ibu. Ya, tidak usah bingung-bingung untuk menjadi sebuah buku itu. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah paham lima ya? Kita lanjut. Tahapan nulis buku. Nah, ini saya kutip dari Mas Bambang Trim ya. Nah, ini setiap pelatihan saya semuanya pasti selalu diajarkan seperti ini. Mulai dari tahapan pertama pre-writing. Ya, Pak Sofyan ya, selamat datang Pak Sofyan ya. Oke. Sehat Pak.
Alhamdulillah. Ya, pre-writing. Pasti tahu ya. Pak Sofyan yang dulu belajar nih, pre-writing itu apa ya, Pak Sofyan? Boleh saya. Apa itu, Pak? Bahasa sendiri aja. Ya, review aja Pak, kita angan-angan aja review aja. Review. Ya. 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 Oke. Pre-writing. Ya. Masih ingat, Bapak? Oke. Tahapan pertama pre-writing adalah tahapan perawal sebelum Bapak Ibu menulis. Mempersiapkan mulai dari outline, daftar isi. Kan sudah tahu Bapak Ibu ya, daftar isi atau disebutnya outline apa saja mulai dari bab 1, bab 2 sampai bab penutup. Nah, ini yang sudah pernah menulis kayak Pak Sofyan, pasti sudah tahu daftar isinya. Nah, kali ini akan menuliskan, karena ini judulnya kita buku non fiksi, bukan mengubah PTK ke buku. Hari ini bebas temanya, Pak Sofyan. Mau menulis apa saja, yang penting tadi ya tulisannya itu dikuasai dan disukai Bapak Ibu. Tadi supaya cepat menulis bukunya, selesai sekali lagi. Jadi sekarang Bapak Ibu buat outline-nya itu penting, Bu. Karena untuk tahapan Bapak Ibu akan menyelesaikan bukunya berdasarkan dari outline tersebut. Jadi sehingga ketercepatan menyelesaikan buku Bapak Ibu akan cepat dan mudah. Ketika Bapak Ibu tanpa outline, Bapak Ibu nanti akan merubah-merubah dulu. Dirubah lagi. Nah, ini kan akhirnya tidak selesai. Tapi kalau ada outline, paling tidak menuntun Bapak Ibu tahapan-tahapan yang akan ditulis Bapak Ibu. Nah, ini penting sekali lagi Bapak Ibu mempersiapkan outline-nya. Nah, sekalian judulnya. Dan judul juga di sini saya harapkan yang tidak terlalu panjang. Bagusnya 6, standar menulis itu 6 kata. Kayak Pak Sofyan kemarin itu judulnya menanjakan ya, apa itu, fisika, tapi tidak lebih dari 6. Nah, sedangkan di bawahnya bolehlah subjudul, agak panjang, tapi subjudul. Tapi kalau judulnya yang pertamanya, usahakan 6 kata, ya Bu Irika dan semuanya, saya harapkan. Lalu drafting. Drafting itu tahapan di mana Bapak Ibu menulis secara bebas. Bapak Ibu tidak perlu untuk mengedit-edit atau mengubah-ubah, tulis saja terus sampai selesai dari bab 1 sesuai outline tadi, bab 2, bab 3, bab 4. Jangan dulu diperhatikan tentang tata kalimat, gaya bahasa, dan kebenaran ejaan dan sebagainya. Intinya nulis saja terus ketika prosesnya pada saat draft. Makanya Bapak Ibu itu bukunya masih dalam tahapan draft, bukunya dalam draft. Nah, kalau sudah selesai dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 6, nah itu draft, nanti silakan tahapan berikutnya revising. Revising itu kalau memang perlu ditambahkan materinya, referensinya, silakan. Tapi kalau memang sudah yakin, tinggal langsung ke editing. Editing itu ya memperbaiki mulai tadi kebahasaannya dan sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh editor di penerbit. Tapi lebih bagus lagi diedit dulu sama Bapak Ibu sendiri masing-masing. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang, biar editor yang akan mengedit tulisan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, publishing adalah menerbitkan buku Bapak Ibu yang sudah melewati tahapan editing oleh editor. Jadi tinggal diterbitkan, nanti didaftarkan ISBN-nya, internasional standar ya, itunya, ke Jakarta di Perpusnas. Nah, itu perkiraan 3 hari di jam kerja keluar nomor ISBN-nya. Nanti dikeluarkan KDT atau ISBN-nya, ditempelkan di covernya, langsung dicetak. Sebetulnya cepat Bu kalau memang sudah ada itunya. Cuman yang lama itu di editornya ketika harus mengeditnya. Dan menunggu beberapa penulis yang lain sudah masuk ke tahap percetakan, sehingga perlu waktu untuk menunggu giliran penulis berikutnya. Yang terakhir,
materi kita adalah menggunakan aplikasi modifikasi teks AMT supaya cepat selesai, supaya cepat jadi bukunya Bapak Ibu. Yang pertama, mengubah gambar menjadi tulisan teks. Bapak Ibu sekarang menggunakan Zoom ini menggunakan HP atau laptop ya, Bu Irika? Pak Sofian. Oh, saya pakai laptop. Oh, laptop. Nah, ini Bapak Ibu, kalau punya bahan-bahan referensi atau buku-buku yang sesuai dengan judul buku Bapak Ibu yang akan ditulis dan punya referensi, nah ini kan Bapak Ibu perlu memodifikasi itu boleh, Bu. Artinya kita tulis daripada kita menulis manual diketik lama. Nah, ini ada aplikasi di Play Store, Bu, di Android yang namanya Textfairy. Ya. Itu di-download. Cuman saya menyambungkannya dari HP ini nggak belum belajar nih, Bu. Cuman yang saya tahu pakai Textfairy. Ya, sama Ibu lihat di Play Store. Diinstal. Setelah diinstal, nanti Ibu buka, Bapak Ibu buka. Textfairy itu gambarnya warnanya hijau. Saya kirim di grup Textfairy. Jadi dari gambar, tulisan gambar, dipoto, nanti di copy, kalau sudah dipoto scan oleh Textfairy, lalu dikopikan ke, boleh aplikasinya satu lagi, aplikasi Word itu yang namanya WPS ya, atau Google Docs. Di WPS bisa dikopikan di situ, nanti bisa ditransfer ke laptop dan dipastikan ke aplikasi MS Word Bapak Ibu masing-masing. Kira-kira paham tidak, Bu nih yang Textfairy? Enggak paham. HP-nya dibuka tidak, Bu? Bu Rini? Pakai HP, Zoom-nya pakai HP. Oh, itunya ya. Atau Iya. saya di grup tata caranya di link YouTube ya. Ada di link YouTube saya nih, saya kirim di grup. Textfairy itu sangat penting ketika ada buku Bapak Ibu fotokan, lalu dia akan menjadi teks yang bisa dikopikan ke Microsoft Word. Jadi nggak perlu banyak nulis lama. Nah, ini YouTube-nya saya ini kan ya, saya kirim ke grup. Bapak Ibu boleh buka. Nah, sudah saya kirim. Atau saya buka ya. Di grup. Bagi kita semua. Once again, tombol subscribe and let's begin. Karena mendekat tombol subscribe itu gratis, tidak ada ruginya bagi kita semua. Ada videonya, Bu Rini? Belum di-share. Oh, belum di-share. Iya, masih ada. Masih itu ya, Bu ya. Ntar saya share. Masih PowerPoint. Masih PowerPoint ya. Oke. Biar ini. Back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Zoom channel. Sahabat Zoom channel, pada kesempatan kali ini kita akan sharing ilmu pengetahuan lagi. Saya sudah mencoba, ini bisa, Bu. Bagaimana caranya kita jadi cepat, jadi kita tidak perlu lama ngetiknya. Menjadikan tulisan yang sudah ada di hard copy menjadi tulisan di Microsoft Word. Ya, cara ini sebenarnya gampang sekali. Kita cukup membutuhkan dua aplikasi, ya.
dua di antara satu aplikasi. Gampang sekali. Yang pertama WVS Office, di mana tempat kita akan menyalin teks tersebut. Oke, sebelumnya saksikan videonya, pastikan terlebih dahulu sahabat-sahabat semua kontribusinya untuk kemajuan dari channel. Oh, jadi bisa difoto ya, terus Dengan cara jadi Bisa. kata-kata ya, Pak ya? like, Ya, komen, dan nanti bisa share jadi agar video teks. ini bermanfaat dan menjadi amal jariah Daripada bagi ngetik, kita semua. ini tulisannya Oke, dimodifikasi once again, nantinya sama tombol Bapak subscribe Ibu. and let's begin. Karena menekan subscribe itu gratis, tidak ada bayarnya. Oke, sahabat Sumi Channel, seperti yang saya ulaskan di awal tadi, untuk melakukan scan atau melakukan penyalinan terhadap teks yang ada di hard copy buku kita atau makalah kita atau jurnal kita, itu cukup membutuhkan dua aplikasi saja, sahabat Sumi Channel. Yang pertama tentu aplikasi yang berguna untuk melakukan scan tersebut, yaitu aplikasinya yang bernama Textpire ya. Oke, aplikasi ini dapat kita temukan di Play Store dan bisa kita download secara gratis. Oke, silakan sahabat buka Play Store-nya. Oke, nanti kita arahkan sesuai dengan step-nya ya. Oke, setelah Play Store-nya terbuka seperti ini, saya ulangi kembali, silakan buka Play Store-nya. Oke, kemudian di kolom pencarian silakan sahabat ketikkan di situ Textpire. Nah, di sini ya. Oke. Nah, begitu. Oke, setelah muncul seperti ini, sahabat silakan install lalu buka. Nah, kebetulan pada saat ini saya sudah lakukan install terhadap aplikasi Textpire ini, ya. Artinya saya tinggal membuka dan menggunakan saja. Oke, kita cancelkan saja. Oke, kita lihat bentuk aplikasinya gimana ya, sahabat Sumi Channel. Sini sahabat Sumi Channel, Textpire ini. Silakan sahabat buka. Nah, begini tampilan aplikasinya, tampilan awalnya ya. Nah, untuk sahabat yang sudah mendownload lalu dibuka, kemudian download your language, download bahasanya di sini ya, download bahasa. Nah, bahasa maksudnya bahasa di sini adalah bahasa yang sesuai teks yang ada di hard copy atau buku sahabat Sumi Channel ya. Kalau seandainya buku tersebut menggunakan bahasa Indonesia, silakan download bahasa Indonesia ini. Gunanya untuk mendeteksi daripada teks yang ada di buku tersebut. Download bahasa Indonesia di sini. Kebetulan saya sudah melakukan download terhadap bahasa tersebut. Oke. Kemudian setelah di-download, silakan sahabat keluar terlebih dahulu. Cancel terlebih dahulu. Kemudian aplikasi yang kedua untuk melakukan penyalinan terhadap. Oke, Bapak Ibu. Itu bisa disaksikan di YouTube ya, Bapak Ibu dicoba. Ketika ada tulisan tadi Bu Irika mengirimkan, itu diklik OK saja. Bisa, Bu? Belum lagi dicoba. Belum dicoba, ya. Bu Hani, gimana Bu Hani? Jadi harus ada dua aplikasi tadi. Yang pertama Textpire, yang kedua WPS Doc itu. Jadi aplikasi dokumen atau Word itu biasanya Sudah ada, cuma ya. Textpire-nya belum punya. Oh gitu. Nanti bisa dicoba Bu ya. Ya artinya begini. Ketika ada tulisan, ketika Nanti ada, dicoba Bu ya. Ketika ada tulisan dalam beberapa buku, ya gitu kita modifikasi boleh Bu. Ya, yang penting tidak persis sama. Arti sama itu udah dipoto, kalimatnya tidak dirubah lagi. Nah itu kurang bagus juga. Nanti dianggap plagiat atau mencontek dan sebagainya. Nah itu Bapak Ibu. Ya yang pertama, ya nggak boleh kan Bu? Ada undang-undangnya. Jadi mengambil tulisan orang Ya, lain. sekarang bikin skripsi di berwarna merah semua. Iya. Plagiator nantinya dianggapnya. Nah itu juga akan sangat berbahaya buat Bapak Ibu selaku penulis ketika ada klaim daripada penulis aslinya. Karena Ibu tidak menyertakan kutipannya. Nah, saya harap nanti mencoba untuk belajar pengutipannya. Tapi nanti ada sesi berikutnya. Coba ini kita lanjutkan Bu ya. Nah, tadi menggunakan Textpire. Mudah-mudahan dicoba. Jadi kayak mencoba ini saya foto-foto, alhamdulillah Bu menghasilkan teks-teks yang saya siap modifikasi.
Ya, sehingga cepat, tidak usah menunggu berlama-lama saya untuk melakukan penulisan buku. Mempercepat ya berarti ya. Mempercepat, Bu, daripada kita berpikir lama banget, Bu, apa yang mau diketik. Tapi ketika ada tulisan orang, saya coba foto, tapi kita modifikasi. Boleh, Bu. Yang penting mah tidak sama kata-katanya, kalimatnya. Hanya membuat sebuah parafrase begitu kan istilahnya, nanti kita bahas juga. Nah, itu satu, menggunakan aplikasi Textfairy. Yang kedua, mengubah suara menjadi tulisan teks. Nah, ini terhubung dengan internet. Kita boleh mencoba Bapak Ibu buka di Google Drive atau langsung Google Docs. Bapak Ibu. Kita buka ya. Pakai apa, Bu? Kalau di HP sekarang buka laptopnya saja, Bu, yang terhubung dengan internet. Kita coba. Oke, kita sharingkan. Email harus sudah aktif, Bapak Ibu ya. Google Docs, ketik aja di Google, nanti juga muncul. Google Docs. Oke. Sudah pada semua punya, Bu ya? Buka Google Dokumen. Oke. Udah disiapkan mikrofon headsetnya tadi Bapak Ibu ya? Ya. Nah, itu kita buka yang new baru. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Klik add-on. Nah, bisa Bu. Kadang tergantung nih, ada yang bisa, ada yang enggak ini. Coba punya saya bisa enggak ini? Nah, itu klik speak recognition, bisa Bu. Ulangi Bu. Saya add-on speak recognition star. Enggak. Bisa Bu. Nah ini, saya sudah Laptop setting. dihurungkan teh. Saya sudah setting language-nya bahasa Mana bayar, Indonesia. Ini bahasa Indonesia. Ya, sudah saya setting bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita coba pakai suara ya, apakah jadi teks. Kita klik yang merah ini, record button. Saya coba ya. Seorang penulis juga dapat memberikan. Nah, itu yang tadi ya. Ya, coba. Nanti diedit-edit sendiri. Diklik. Nah, itu sudah tuh keluar. Nanti kira-kira tulisannya yang tidak sesuai, kita tidak edit lagi. Lagi Bu, kita nulis. Misalkan saya membacakan tentang menginstal. Sebagai anugerah, pada dasarnya otak sudah diinstal sejak dari sananya. Saya klik ini, coba lihat. Tuh, ada Bu. Ini muncul sendiri. Nah, ini kalau sudah kan tinggal di copy atau di download. Di Capek copy. juga ya Pak ya? Ya. Ini pakai laptop. Itu harus. Buka Google Doc-nya, Bu. Ulangi Pak, ulangi. Ulangi. Ulangi dari awal. Mulai dari awal Google Doc dulu gitu. Iya, tadi kan udah buka dulu. Iya, coba lagi. Terus apa lagi? Add-on, klik add-on. Ada nggak yang speak recognition songwriter? Ada Bu Marini. Nggak ada. Ini yang on apa? Yang online kan ya? Ya, online atau add-on dokumen. Add on document. Kalau nggak ada add-on dokumen. Yang ini klik nih. Pilih speak recognition.
Kalau memang tidak ada yang tadi, kalau saya sudah ada langsung speak recognition with a star. Kalau tidak ada, add on document. Speak recognition sound writer. Nggak ada. Ada nih masih bingung. Nanti saya kirim lagi dah. Kalau di sini udah otomatis tuh ada, Bu. Add on. Ini hanya ada mulai uji coba gratis. Apa ini? Oh, mana, Bu? Kalau sudah ada ini nih, kalau misalnya nggak ada nih, speak recognition sound writer tidak ada, klik add on document. Nanti munculnya ini speak recognition. Atau dari materi. Gimana Bapak Ibu? Belum ketemu? Belum, Pak. Oh, belum. Apa nanti Baru materi- nyalain laptopnya. Baru nyalain laptopnya ya, nggak apa-apa dah. Nah, ini kan sebuah cara bagaimana supaya kalau yang nggak biasa ngetik gitu ya. Kalau emang udah cepet pakai ketikan mah ya ketikan aja. Tapi kalau pengen nyantai seperti ini saya tinggal bersuara aja, jadi tidak perlu. Contoh saya bersuara aja nih. Misalkan sebagai manusia kita berharap memberikan manfaat kepada orang lain sehingga akan menjadikan kehidupan kita lebih bermanfaat. Nah, itu langsung keluar tuh. Sebagai manusia kita berharap memberikan manfaat kepada orang lain sehingga akan menjadikan kehidupan kita lebih bermanfaat. Oh, cepet kan, Bu? Saya nggak usah ngetik banyak-banyak. Masalahnya Ibu belum ketemu sih ya ini ya. Nanti di materi PDF saya sharekan. Ada nih, Bu. Saya ke grupin ya. Nanti bisa dibaca. Ya. Iya, setelah ikutin jadinya. Ya. Gak apa-apa, Bu. Ya, saya kirim materinya ya. Tapi kalau dicoba nanti dicari, insya Allah ketemu. Nanti ketemu. Itu cara untuk bagaimana menuliskan suara menjadi tulisan teks sehingga kita tidak perlu capek-capek untuk mengetik, cukup mengeluarkan suara. Mulai tadi gambar menjadi tulisan dan suara menjadi tulisan. Akan memudahkan kita menulis dengan cepat. Maksud saya seperti itu. Ini materinya akan saya sharekan. Materi di drafting. Di grup. Nanti di materi drafting itu yang bagian ini, Bu. Teknik cepat menulis ada yang pakai Google Docs. Nanti bisa dibaca. Udah saya kirim di itu ya, Bu ya, di grup. Untuk drafting ada bagian teknik menulis. Oke. Ya, menulis cepat menggunakan Google Docs. Kalau yang tadi gambar ke tulisan di YouTube ya. Oke, Bu. Kita lanjutkan berikutnya. Materi berikutnya masih lanjutan cara menulis buku dengan cepat. Oke, sekarang sudah terlihat, Bu? Mengubah suara menjadi tulisan teks sudah. Sekarang membuat parafrase. Nah, ini parafrase itu, Bu, kutipan tidak langsung. Bagaimana mengubah kutipan atau mengubah ibaratnya pendapat orang lain, ya Bu ya, dengan menggunakan teknik kutipan tidak langsung, tidak sama persis dengan kalimat aslinya. Artinya dengan cara menggunakan bahasa yang berbeda tapi intinya sama. Nah, ini kebanyakan penulis di sini
kesulitan untuk membuat parafrase dari kutipan-kutipan langsung itu. Kalau kutipan langsung barangkali Bapak Ibu sudah bisa ya. Tapi ketika membuat parafrase atau kutipan tidak langsung, banyak yang kebingungan. Ada salah satu untuk mempercepatnya, Bu. Bapak Ibu boleh buka website typograph.com. Ini nih. Silakan dibuka, membuat parafrase. Sudah dibuka belum, Bu? Nanti saya sharekan lagi. Ya. Typograph.com. Membuat parafrase. Gratis, yang gratis aja, Bu. Nah, ini seperti ini. Contoh, Bu, kutipan tidak langsung ingin Ibu rubah kutipan siapa misalkan. Menjadi kutipan tidak langsung memparafrasekan. Contoh misalkan Hidayat ya, saya tulis di sini. Nah, klik input, ada di sini bacaannya. Nah, saya ketik di sini, Bu. Misalkan sekarang ini wacana teologi. Tinggal Ibu tulis, misalkan kutipan langsung ini. Sekarang ini wacana teologi. Misalkan di barat bukan lagi. Memang harus, kalau bisa mah kita copy paste dari kutipan yang sudah ada. Kalau nulis lagi lama juga ini. Misalkan ini kutipan dari Komarudin Hidayat. Berfokus pada hubungan. Sudah ketemu, Bu? Typograph. Sudah ketemu. Sudah. Diisi tuh di inputannya. Misalkan ada kalimat tidak langsung dari siapa. Oke, segitu aja dulu. Apakah dia sama ini? Saya lihat ya. Nah, nanti klik proses. Nah, ini outputnya seperti ini tuh. Sekarang ini wacana teologi di barat bukan lagi baru pada hubungan dengan Kristen. Cuman kan ini kan sedikit. Tadi yang aslinya, yang langsungnya itu nanti coba Bapak Ibu dicoba aja. Sekarang ini wacana teologi itu kan begitu. Nanti bisa dicoba, Bu. Di copy atau kalimat siapa nanti nih. Contoh blended learning coba. Blended learning adalah Nah, saya coba membuat kutipan langsung menjadi tidak langsung. Nah, ini dari ambil sevima.com. Walaupun nanti ada kalimat-kalimat yang kurang pas, bisa diperbaiki oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, ini saya masukkan ke inputannya. Blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran. Nah, kita klik proses. Nah, ini parafrase yang dilakukan oleh Typograph. Sebuah kemudahan pembelajaran menggabungkan berbagai cara. Kan lumayan Bapak Ibu, kita nggak perlu capek-capek lagi, tapi kita di sini bisa mengubahnya sedikit. Gitu. Ada lagi aplikasinya Spinner ID juga bisa. Cuman Spinner ID tadi harus menjadi anggota dulu, ada yang berbayarnya. Nah, ini mah paling tidak untuk nanti kita menghindari daripada uji plagiasi, kita sudah ada
parafrase yang kita buat, kutipan tidak langsung yang kita buat. Nah, itu Bapak Ibu menggunakan tipograph.com ya untuk pengutipan tidak langsung, memparafrasekan kutipan yang berasal dari kutipan langsung. Gitu Bapak Ibu. Nanti tinggal dibuat pedoman kutipannya. Itu tipograf sudah, Bu? Sudah ya? Oke. Mudah-mudahan bisa dipelajari. Nah, berikutnya membuat kutipan daftar pustaka yang otomatis. Nah, ini perlu waktu yang lama Bapak Ibu. Sementara waktunya sudah pukul berapa ya? Sudah hampir jam 9 lebih. Jadi untuk kutipan, membuat kutipan dan daftar pustaka Bapak Ibu, saya rencanakan pada saat pertemuan berikutnya, pada saat penulisan buku digital. Nah, ini juga bisa dikaitkan dengan penulisan kutipan dan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Dan juga saya ingin mendaftarkan event nanti kita Ibu yang kita laksanakan nanti, judulnya Mendeley dan buku digital itu ingin saya daftarkan di advisor ya Mendeley Community. Jadi saya ingin nanti ada pembahasan khusus Bapak Ibu tentang Mendeley di pertemuan sesi ketiga ya Bapak Ibu ya, untuk membuat kutipan dan daftar pustaka dengan menggunakan Mendeley dari buku. Tentunya sangat perlu dan penting sekali menggunakan Mendeley ini. Ya itu Bu, jadi untuk yang membuat kutipan dengan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley, nanti insya Allah minggu depan Bu ya, pada saat sesi membuat buku digital. Nah itu barangkali Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Hal-hal nanti yang kurang jelas atau belum dimengerti, bisa Bapak Ibu untuk mencoba di rumah atau mencoba setelah ini. Ya baik, ada pertanyaan sampai di sini Bu Irika, Bu Hani, Bu Mulia, Pak Sofyan? Itu langkah-langkah yang sudah saya sampaikan supaya menulis dengan cepat. Mudah-mudahan bisa diikutin. Walaupun nanti terlepas daripada pengembangan Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu. Ya Pak Sofyan, bagaimana Pak Sofyan? Ya, Bu Irika? Jadi untuk pengutipan daftar coba dulu baru ada pertanyaan. Harus dicoba dulu. dicoba dulu, betul. Iya. Ya. Itu Nanti baru ketahuan, oh yang ini ya. belum ngerti, yang Oke. ini sudah Iya. paham. Baik. Oke Bu, dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan nanti bisa kita obrolkan kembali. Dan yang sangat penting sekali adalah nanti pertemuan itu Mendeley itu ya saya harapkan bisa hadir kembali nanti. Nanti kalau yang berikutnya biasanya kalau didaftarkan di Mendeley itu mendapatkan sertifikat langsung dari Mendeley-nya. Ya seperti kemarin saya di Edutech Madrasah membawakan materi Mendeley ini, mendapatkan voucher dari Mendeley dan juga mendapatkan itu sertifikat dari Mendeley karena didaftarkan eventnya. Nah kalau memang Bapak Ibu bersedia nanti sekalian materi dengan menulis buku digital. Nah ini kan menulis buku cetak nih, kan sudah dipahami rangkaian-rangkaiannya dan cara cepatnya. Mudah-mudahan nanti dalam hal pengutipan dan menulis daftar pustaka dan sebagainya nanti bisa kita bahas di Mendeley tentunya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bacakan hamdalah bersama-sama untuk penutup kegiatan kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dalam materi kali ini dan mudah-mudahan juga walaupun seperti ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke Bu Hani, Bu Irika, Pak Sofyan, Bu Melia, Bu Marini, sampai ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, izin lab semuanya ya Bapak Ibu. Ya. Terima Oke, kasih, Pak sama-sama, Hasim. sama-sama. Selamat beristirahat semuanya Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Ya.